Ya kan gue tuh punya punya tetangga itu. Ya udah mak sih, udah mak. Tapi dia baik patorannya. Itu tangkap katanya. Oh jangan nanti berisi ketahuan. Enggak, patahin aja lehernya. Diambil aja, patahin lehernya. Sempat nginep 1 malam di sana. Ya, di 1 malam. Ya dia orangnya welcome. Dan gitu pengen ngomong banyak undang-undang tentang permagangan di Jepang gitu, Jepang gimana gitu bisa. Welcome back to masalah. Mondai. Emang masalahnya apa sih? Nggak ada masalah Pak, saya Pak. Masalah Itu semua pekerjaan itu terasa ringan jika tidak dikerjakan. Nah, itu yang itu catatan paling penting lah. Dan ada lagi, kalau orang lain bisa, kenapa harus saya kan? Itu. Ya kan? Kadang kerjaan yang berat-berat itu ya terutama untuk kita gitu yang kan susah itu kadang kita yang kerjain gitu kan. Iya, jadi gini. Kan emang dasarnya tuh magang. Itu kan kita bukan kerja sebenarnya ya. Jadi kita itu perlu mengklarifikasi ini, perlu diklarifikasi ini. Betul. Sebenarnya kan kalau di Indonesia magang itu kan cuman ya istilahnya cuman membantu gitu. Nah, Anak-anak itu. itu membantu tapi dibayar gitu. Iya. Tapi kebalikannya di sini ya. Kebalikannya di sini, malah porsi kerja kita itu yang Porsi yang gitu. paling banyak, misalnya paling berat, itu dikasih ke orang-orang yang magang. Kalau gajinya sesuai mungkin nggak masalah. Tapi kalau gajinya kurang sesuai Ya kembali lagi rasa syukur rasa sebenarnya. syukurnya memang. Rasa syukur orang kan beda-beda. Iya, tapi ya gitulah. Tapi kebanyakan kan ya tahu sendiri lah. Nggak istilahnya itu 80%-nya itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, memang. Apa yang pernah dibahas di sebelum kita berangkat di sini beda gitu ya. Beda. Ya mungkin sebelum kita berangkat itu kan ada yang cerita, mungkin dia ceritanya itu dia yang dapat enak gitu loh. Iya. Mungkin coba aja dia yang dapat kayak kita gitu loh. Nah, iya sih. Mungkin cerita di Indonesia mungkin Beda gitu kan. Nah, ya memang ya kita cerita seperti ini biar nanti teman-teman yang mau ke sini nggak kaget gitu kan. Bahwa kenyataannya di sini tuh seperti ini. Ya, itu pun sebenarnya ada untungnya gitu sebenarnya. Iya. Ya walaupun berat tapi ada untungnya. Walaupun berat memang ada untungnya. Untungnya kita itu tambah wawasan. ilmu juga ya. Ilmu, pengalaman, tambah kan kita bisa membedakan nih suasana kerja di Indonesia seperti ini. Oh, di Jepang seperti ini gitu kan. Ya, budaya yang baik-baiknya kita bawa lah. ya yang lebih penting tuh kita tambah keluarga lah kalau menurut aku sih. Iya. Jadi kan di sini kita kebersamaannya jadi lebih gitu iya, kan. kita orang jauh di Indonesia. sini ketemu antar daerah gitu Iya, kan. Jadi iya, bareng kan iya. kita bukan bawa nama daerah masing-masing tapi kita bawa negara. nama Indonesia gitu. Iya. Tapi kalau menurut lo tuh orang Jepang sama orang Indonesia itu yang di sini loh, Iya, yang di iya. sini kejaman mana? Orang Jepang sama orang Indonesia. Iya. Di sini yang di Jepang. Jangan serius Pak, serius banget. Ya nggak serius lah ya. Kan itu ada ya. Kalau kejam yang saya alami ya, Kejam. Bukan kejam sih, apa ya? tegas. Bukan tegas. Apa sih? Rasa kemanusiaannya gitu. Rasa Kalau rasa kemanusiaannya. kemanusiaannya, dari segi rasa kemanusiaannya memang lebih bagus orang Indonesia ya, kalau kata saya. Karena yang tadi kita punya pengalaman masing-masing kan, Mas tadi yang nenek-nenek itu, ya udah dilihat dari cerita tersebut, oh ternyata kayak gini nih, gitu kan, rasa Sosial. empati gitu Sosial kan, ya, ya, sosial. terhadap seseorang yang membutuhkan tuh agak kurang dibanding orang Indonesia sendiri. Mereka kan dididik di Indonesia itu kan empati terhadap yang lebih tua itu seperti apa gitu kan. Saling kecil ya, rasa saling menghormati gitu loh. Iya, dan gitu. Sementara kan di sini kan orang tua yang anaknya sudah menikah itu kan anaknya los aja gitu kemana gitu kan. Iya. Orang Kalau tuanya lebih- ditinggal gitu kan. Aku baca tuh kalau lebih dari 20 tahun itu udah dikatakan dewasa dan itu bebas milih nentuin hidup mereka sendiri. Iya. Kalau kita kan kebanyakan Di Jepang ya. Kalau kita kan di Indonesia sebelum anaknya terutama cewek perempuan mungkin ya, Iya. sebelum dia nikah itu masih hak orang tua. Iya benar. Kalau udah nikah tuh udah kewajiban suaminya. Ya walaupun ya nggak ke perempuan aja, ke kaum Nah, laki-laki pun juga sama kan Iya, sebenarnya kan. seperti itu.
walaupun kita udah istilahnya nggak sekolah, Nah. kita udah kerja itu kita masih tetap apa ya, masih dalam lindungan orang Iya, tua gitu. betul. Apalagi kan kalau di Indonesia yang namanya cowok walaupun udah menikah, orang tua tuh tetap harus kita urus. Nah itu harus. Kalau di sini kan Iya. ya Plus. yang kita lihat itu ya, kita Iya, lihat ya iya, kan. iya. Orang-orang Jepang itu kan yang rumah gede, Nah. lantai 2, lantai 3 itu cuman yang Iya, huni cuma 2 nenek-nenek, orang, nenek gitu sama kan. kakek doang. Iya. Kadang kalau ditanya itu anaknya kemana, Nah. ya dia ada di Tokyo, Iya, di sini. Iya. Kadang ya suka iba juga gitu Hmm. kan kita. Loh kok budaya di sini ada yang ya Kayak kurang gitu, baik gitu ya. juga gitu. Berbanding terbalik gitu ya Iya, sama iya. kita. Ya berarti ya bersyukurlah Ya, karena bersyukurlah. kita lahir di negara yang Indonesia Toleransinya yang tinggi. tercinta gitu. Alhamdulillah. Ya kita sini kan cuma sekedar mencari pengalaman gitu. Ya kalau pengalaman sih enggak sebenarnya. Iya, uang. Bener. Duit itu Saya juga itu pengen. Sebenarnya tuh apa ya, di sini juga banyak orang bilang di sini bertahan bertahun-tahun gitu. Menurut mereka tuh kita betah. Padahal itu kita sepenuhnya itu bukan betah ya. Tapi butuh. Karena Betul. gitu loh. Tapi betul. Iya. Butuh ini bener Ya, Bu. Jadi ya gitulah. kalau kata Jawanya apa? Apa yang orang lain lihat itu Sama ngesinawang. Nah, ya, Nah, sama sinawang. sama sinawang. Sama sinawang. Jadi kita melihat orang lain Enak. kayaknya enak. Mereka lihat kita tuh enak. Iya. Padahal tuh ya satu sama lain kita juga nggak tahu Nah, apa yang di tahu, belakang iya. itu Iya. seperti apa. Iya, iya, Mau baik. pulang gimana ya? Nggak pulang kangen keluarga. Nah, itu. Mau pulang keadaan di rumah Masih- yang nggak bikin mau pulang gitu. Nah, iya, memang kayak gitu. Susah. Ya, intinya balik lagi ke yang tadi Mas Happy bilang bersyukur. Balik lagi ke bersyukur. Berarti emang, ya, emang bersyukur. Iya, itu kuncinya. yang paling kuncinya itu paling utama. Enak ya, udah ya. Cuma kamu Enggak, udah, Pak. aku ngerokok soalnya. Pesen mie ayam belum datang. Nggak tahu ini. Jauh Pak di sini mie ayam Pak. Mesti kok naik kereta dulu. Ayamnya potong dulu apa Pak? Iya. Pantes Pak. Nggak motong ayamnya, nangkep. Oh, tangkap deh. Punya tetangga itu Pak. Oh. Kalau saya di Bandung itu waktu ya masih SMK lah. Oh ya bahas soal makanan Iya, ya. bebek Makanan nih, nih, ada makanan bebek nih. yang tetangga. Ya kebetulan kita rame-rame lah pengen makan yang enak gitu. Nah. Ini bebek itu tangkap katanya. Oh jangan nanti berisi ketahuan. Enggak, patahin aja lehernya. Nah diambil aja, patahin lehernya. Kita bakar gitu kan. Itu dia tetangga ikut makan nggak? Enggak. Enggak, kurang epic itu. Iya. Harusnya ikut makan itu. Salahnya di situ. Iya, harusnya ikut makan itu tetangganya. Ini ada daging berkat. Iya. Nih, ya, pas makanan itu makanan apa sih yang menurut Mas Kurniawan sendiri yang di Jepang tuh pengen banget makan yang dari rumah gitu, yang dari Indonesia gitu. Enggak, ya setelah di Jepang kan pasti kangen Masakan Indonesia lah ya. Apa gitu? Rendang sih Pak. Rendang. Rendang. Ya, Tapi kalau- bikinan orang tua sendiri. Oh, ya, Ya itu mesti pulang guys. Enggak, berarti intinya kangen Masakan orang Masakan tua. rumah lah gitu. Sangat masakan rumah lah. Kalau walaupun kita bisa lah di sini gitu ya, ya masak sedikit-sedikit. Nah, Ya, tapi rasanya berbeda. tapi juga di sini ada untungnya tuh kita yang nggak tahu Masak. Yang nggak pernah bisa Nah, masak. yang iya, nggak tahu iya. kencur, Kunyit. merica, kunyit kayak gitu. Ya tuh. bumbu-bumbu lah gitu. Jadi kita tuh di sini Tahu. bisa nggak bisa kudu ya, harus bisa. gitu. Harus bisa. Ya dituntut lah memang. Ya teknik bertahan. keadaan yang menuntut. Nah, Sebenarnya. keadaan yang menuntut. Teknik bertahan hidupnya kita keluarkan semuanya. Jadi belajar di Mas YouTube. Masih itu. Nah iya, otodidak ya. Otodidak, entah itu rasanya mau ke Afrika atau Nah. ke Italia itu nggak tahu. Rasa nomor sekian, yang penting kenyang. Benar itu, kan. benar. Rasa nomor Betul. sekian, yang penting kenyang. Indonesia banget ya. Indonesia banget. Itu kan kalau bikin kopi juga. Kalau di sini kan nasinya dikit, tapi lauknya Banyak. semadang. gitu. Ah. Kalau kita kan lauknya sedikit, nasinya yang banyak. Nasinya yang banyak. Yang penting sebeh. apa? Sebeh. Kalau Indonesia itu kenyang. Oh, kenyang. Sebeh. Warung. Wareg. Wareg sama juga wareg. Baru kan itu yang jualan. Warteg. Warung. Warteg. Oh, warteg. 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 Warteg kan itu yang dulu itu yang pakai Apa? batu Wartel. Wartel Wartel tuh. Wartel.
Wortel sama sayuran. Wortel. Bercanda mulu nih Mas Epi nih. Tahu ini bercanda mulu. Jadi apa yang wortel ya? Wortel. Nggak, ini kan ya kalau orang Indonesia kan ya mayoritas gitu ya. Iya. Mayoritas kan agama Islam gitu ya. Tapi ini kita nggak usah ngomongin agama gitu. Iya. Kebanyakan kan di Jepang itu makanan ya ada yang halal, ada yang non halal Iya. gitu. Itu tuh mengatasinya itu gimana itu? Kan sedangkan kita pergi ke supermarket pun Iya. kita nggak tahu kan itu. Ya, apalagi yang nggak tahu kanji gitu kan, itu yang sebenarnya Ganjalau. iya. Antisipasinya sih ya kalau saya pribadi kita ya otomatis ya harus tahu kanji dulu kan. Ini daging apa, ini daging apa. Itu kan gitu ya itu kan kita kan udah mungkin udah lama gitu Iya. ya di sini kan baru tahu Iya. bila-bila. Awal-awal kita kesini kan masih dewa gitu ya, dewa rimaseng gitu. Iya. Belum tahu apa-apa lah ya, ibaratnya ya kayak gitu. Itu gimana itu? Waduh, ya bismillah aja Pak. Jadi maksudnya itu yang penting kita niatnya untuk bertahan hidup gitu kan. Ya, tapi setelah masuk perut enak. Setelah masuk perut enak. Awalnya sih Ketika coba-coba. udah tahu, wah ini daging babi gitu kan. Ya gitu pakai kan. juga, gitu. Awalnya sih coba-coba, tapi karena enak jadinya Ya, kita ketagihan. coba terus gitu. Iya. Tapi ya kalau pengen aman ya sayur lah gitu. Itu gimana Bang? Sayur. Aman, murah. Aman. Sebenarnya sih kalau murah enggak ya. Oh iya iya. Sayur mahal di sini. Tapi ada yang apa? Ya, lebih murah tuh. Kalau kita soal bicara tentang harga sih, mungkin harga segitu tuh kalau bagi di negara ini itu termasuk murah. Tapi kalau dengan uang yang segitu kita konversikan ke Rupiah. uang rupiah, mungkin Itu mahal. besar banget. Ya enggak, tapi ini menurut kalkulasi ibu rumah tangga. Nah, benar ini nih, yang sudah berkeluarga. Iya, menurut kalkulasi ibu rumah tangga itu mahal sebenarnya. Hmm. Ya katakanlah itu apa sayur cesin itu. Oh, cesin. Nah, Iya. cesin kan di sini kan 200 Iya, berapa gitu. iya. Berarti kan kalau Paling cuma segini ya? ya segini Sedikit kan. lah. Nah, kalau beli ayam 2 kilo Nah, berapa itu di sini? 700. 700. 2 kilo bisa 1 minggu, cesin 200 cuma sehari. Itu kalau kalkulasi ibu rumah tangga nggak masuk. Nggak masuk. Tapi kan itu balik lagi ke kebutuhan Pak. Kan kalau tiap hari kita makan daging, haruslah kita selingin pakai sayur apa sayur Iya. apa ikan itu. Biar nggak kolesterol kayak saya ya. Ya kolesterol, naik up. Ya, jadi Jadi kita tuh saya punya- itu nilainya gede terus, Bro. Oh iya. Kolesterol. Waduh, sama kayak saya nih naik nih. Itu apa sama ya? Sama Di, Pak. di apa? Divonis perut buncit ya? Iya, sama. Karena saya Kita kemarin waktu ini- medical Pak. Kan medical bulan apa? Juni ya? Juni Julian lah. Juni Juli. Nah itu selang 3 mingguan itu hasil keluar. Itu kan ada nilainya A, B, C, D Nah, itu. iya. Nah itu ada pesan dari bapak dokternya. Itu kita divonis tuh perut Perut buncit buncit, gitu. kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi. Ya berarti emang dokter sini emang semuanya kayak gitu kan. Iya. Aduh. Orang gua tahun pertama nggak kayak gitu. Tahun kedua. Tahun kedua. Tahun kedua itu ya sama kayak gitu, divonis perut buncit itu. Tapi emang buncit beneran ya Pak ya? Ya Emang ini buncit. ini sebenarnya bawaan Iya, sebenarnya. bawaan. Cuma Jangan ini ada. Kan isinya kebanyakan. cuma di kebanyakan. Kebanyakan isinya. Aduh. Emang tahun pertama juga saya medical check up. Paling Bocor, cuma- Pak. Oh, bocor Pak. Bocor ini. Mas, Oh, berarti salah beli habis nih. Mas ini Mas. Habis, Mas, kopi. Ya. Mie ayamnya juga ya. Ya. Ya tahun pertama saya juga medical check up itu cuman mata aja yang jelek tuh. Kesini malah nambah perut yang jelek, kolesterol. Sama-sama. Niatnya mau olahraga kan tiap pagi tuh di Indonesia. Maaf nih, bentar. Ngapain lu? Ngapain lu? Kopi. Ya. Ya, udah ngapain lu? Sini aja. Ya, yang mana? Sini aja. Sini aja. Gak enak lah. Di bawah aja, di bawah. Sini aja lah, sini aja lah, sini aja lah. Aku belakangnya sih. Sini aja lah ngobrol-ngobrol. Mie ayam. Sini Mie aja. ayam datang. Mie ayam, oh iya, iya, mie ayam. Pak. Ya, gerobaknya mah di luar aja. Nah, itu tukang ayam sebelah. No. Ya, lu lagi magang di sini. Oh. Aja bantu-bantu di sini. Bantu-bantu. Sesuai dengan namanya. Oh, magang. magang. Ya. Dia magang juga di sini. Alhamdulillah ya, alhamdulillah di sini. Ada ini kan. PM apa PM? Polisi militer. Polisi militer. Serius Pak, PM itu apa?
Ya itu ini kan namanya podcast magang gitu ya. Sebenarnya itu kita bahas permagangan. Permagangan. Ya suka Bukan. ditanya lah ya. Suka duka permagangan. Bukan permadangan gitu ya. Ya itu sebenarnya sih ya kalau Itu nanti dihasilkan kalau- secara garis besar itu Iya. sebenarnya itu artinya Iya. yang sebenarnya Iya. itu. Ya, pokoknya udah beres ini itu diganti lagi ini Iya. permadangan. Ini udah beres. Bisa. Kamera close udah. Permadangan. Di depan kamera. Acara di belakang keluarin semua. Ah, iya langsung sesajen tuh. Buatin. Gitu kan magang kok tinggalnya gitu ya. Nggak tahu nih lacangan kayak apa tikus. Tapi ini kopi enak buat ngobrol. Kopinya enak pak, rasanya yang enak. Iya. Ah, Habisin mas, jangan malu-malu. Anggap aja rumah sendiri gitu loh. Kita di sini tuh nggak ngebedain ini tempat siapa, tapi kita di sini ya tempatku ya tempat kalian juga kan. Kita bareng-bareng di sini gitu. ya kalau gitu saya bawa pulang pak. Nggak apa-apa sih. Pulang, pak. Nggak apa-apa. Ya ntar balik ke sini bawa jus kan bisa. Itu Barter gitu. Next time. Duh, kursinya kurang. Paling kali pakai sofa ya pak. Iya. Karena enak duduknya. Ya maaf lah ya masih Nggak apa-apa pak. Masih magang. masih magang. magang, Ya namanya juga masih magang ya. Iya betul. Ala kadarnya. Ada kadarnya. Sebenarnya nggak ala kadarnya nih. Nggak ala kadar. Nggak tadi balik lagi ngomong makanan. Hmm. Ngomong makanan. Menurut Bang Kurniawan itu di Jepang itu makanan enak nggak sih? Enak semua loh. Ya enak kalau nggak bayar enak pak. Kalau Iya. dari segi rasa, memang awal-awal itu aneh ya, aneh. Anehnya. Jadi di lidah itu cita rasanya emang kurang sama yang makanan Indonesia. Makanan Indonesia kan rasanya kuat Iya, banget kuat gitu banget. kan. Bumbunya gitu ya. Bumbunya gitu. Terus apalagi kita ciri khas orang Indonesia itu kan suka Pedas. makanan pedas. Di sini tuh nyari makanan pedas susah. Susah banget, susah. Nyari cabai aja itu cabainya nggak pedes. Nah, Masih mau pedas. kita Oh, pesen iya. yang Ichi Bangkarai yang paling pedas pun bagi kita tetap Nggak kurang, pedas. nggak pedas. Nggak pedas. Tapi mungkin bagi orang Jepang itu udah terlalu pedas ya. Tapi udah pernah makan wasabi? Wasabi udah kebetulan. Cuma Itu rasanya itu Enak. enak. Mau lagi? Enggak. Enggak, maksudnya kalau mau lagi nanti di sini ada oleh-olehnya cuma wasabi gitu. Tapi syaratnya itu habisin makan di depan kamera tapi. Aduh. Challenge pak, kapan-kapan. Apa sekarang? Jangan lah Pak, sekarang Pak harus siap-siap dulu Pak. Siap-siap apa sih? Siap-siap bapak kan saya Iya, minta gitu. itu harus siap-siap dulu Pak. Ya pertama nyoba wasabi, ya nggak enak sih. Tapi ya kalau ada temennya ya nanti cobalah pengen. Iya. Tapi Challenge lah ya. Mm-mm. Aduh. Mangga. Mangga? Waduh. Apalagi ya? Aduh. Apa ya? Ya apa ya? Durasi. Mas, Durasi. durasi berapa menit mas? Udah 43 menit nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya lumayan. Lumayan Nggak kerasa. obrolan santai kayak ini. Mau kerasa situ mau cuma ketawa-ketawa. Kita materinya bingung. Malum masih. Mungkin ada pertanyaan apa lagi mas? Oh bentar, ini ada pertanyaan dari netizen nih. Udah punya netizen sekarang ya. Oh. Nah, ini dari _ Arif. Rip kumis? Iya. Komsul itu. Hah? _ Arif ya, ini cewek Jepang tuh enak gak sih gitu? Lah ini belum pernah nyoba. sama gue juga pernah nyoba. Iya. Itu enak dalam artian apa sih ya? Enaknya dalam artian apa? Enak diajak ngobrol kah? Gitu. Enggak Nah. dari si Arif nih nggak jelas banget ini. Kalau dari enak diajak ngobrol ya enak. Enggak, itu buat Bang Arif itu lain kali itu kalau nanya itu yang Lebih sekalian- spesifik. lebih spesifik gitu loh. Lebih spesifik. Dipertegas gitu loh. Ah. Itu jalur mana? Enggak, kalau kata saya lebih dipertegas gitu. Coba. Nggak apa-apa ya? Oh, Iya, nggak apa-apa. Oh, iya. Kayak gitu tuh, Dipertegas. Pak Arif lah ya. Pak Arif. Tapi ya kalau enak buat ngobrolnya orang Jepang itu kalau kita bahasanya Mending ya agak Betul. ya walaupun belepotan gitu Iya. ya, tapi biar dia mengerti gitu lah. Iya. orang Jepang itu welcome banget Iya, kalau betul. apalagi kalau kita bicaranya istilahnya berani ekspektasi ngobrol ke sana Nah, gitu. iya. Itu orang Jepang seneng Welcome. Oh ya, welcome ini juga ya. Ya kan gue tuh punya tetangga itu ya udah mak sih, udah mak, tapi dia baik banget orangnya, Oh, alhamdulillah. baik banget.
Ya karena kita sering ngobrol Iya, gitu. iya. Oh yang mama kemarin yang mbahnya itu yang kemarin ngasih makanan itu ya, waktu aku main ke Bukan. Kalau itu Mbah Gaul itu namanya. Yang Mbah Gaul. Iya beneran, dia tuh tiap malam loh mabuk terus. Waduh. Itu orangnya udah sepuh itu, udah berapa tahun deh. mungkin kalau di sini tuh budayanya kalau di kita kan Enggak, kalau mungkin dia tuh Belum. sekitar umur 6 bulan lebih. 6 bulan lebih. Heeh. Ya. Kalau di Terawang. jadi budaya kita kan kalau di Indonesia orang tua ya orang tua lah udah yang kata Udah sepuh lah, udah ya. sepuh gitu ya. Udah Karena udah sepuh sepuh kan enaknya di rumah Iya. sama cucu. Nah, tapi kalau di sini malah di sini seneng-senengin diri sendiri gitu Iya, ya. iya. tiap hari tuh mabuk. Tapi kalau main nggak tahu sih ya. nggak tahu tapi kalau itu nggak tahu. Itu Tapi ya biarkan tapi mereka kalau lah. kalau mabuknya itu tiap hari benar. Tiap hari. Pasti Mabuk dia- lagi. tiap pulang loh di lagi. depan rumah selalu Wah. gitu. Tapi emang baik dasarnya. Tapi baik banget orangnya. Sama seperti pengalaman saya waktu ke Tateyama, itu ada kakek-kakek juga, dia bisa ngobrol bahasa Indonesia. Bisa. Dia dulu di Padang berapa lama, dia sebenarnya kalau lihat ke dokumentasinya dia suka mendaki gunung juga. Atori ya. Gimana? Atori. Iya, Ninja Atori. Yang pemain utamanya itu. Oh, udah tua pensiun. Pensiun. Oh, iya benar. Mengasihkan diri. Benar. Mengasihkan diri. Namanya kakek Satoru Hoshiba. Nah kan itu kan nama Satoru. Iya. Satoru Hattori. Itu Satoru Hoshiba. Dia tinggal di dekat Tateyama Eki. Sempat nginep 1 malam di sana. Ya, Malam. di 1 malam. Ya, dia orangnya welcome gitu. Dan kita nginep di sana pun nggak dipungut biaya gitu. enak. Gratis itu. Iya, jadi kalau misalkan nanti mau pada ke sana, yuk. Ayo. Kita bisa. Ya mangga lah. Nanti aja. Ada tempat nginep. Dan yang penting dia tuh senang gitu kalau kita berkunjung ke sana. Malah ini juga nanya lagi, ini kapan kesini lagi? Gitu. Oh berarti udah chattingan? Udah. Ada. Sering chatting. Mantap lah. Kebetulan sih pengennya mendaki juga ke Tateyama, cuman boleh. Sekarang salju pun udah sedikit turun nanti bulan 10 tuh. Sana di atas sudah putih katanya. Momiji itu di air terjun Somyo-nya, Momiji di atasnya tuh salju udah turun. Dari mau itu pengen apa namanya renang tuh. Oh, pengen renang. Enggak bisa buat renang Panas. enggak itu buat renang bisa enggak? Kalau di sini ya susah. Panas. Enggak itu di air terjun itu. Nggak bisa, Pak. Enggak bisa ya. Nggak bisa. Soalnya di sini emang kalau Curug lah ya. Curug. kalau mungkin di Indonesia kan ada curug kita bisa berenang. Kalau Iya. di sini emang Punai, bahaya. abu naik gitu bahaya. Nggak boleh, nggak Bisa. sembarangan. Iya nggak sembarangan gitu kalau di sini. Saya kan di sini kan air dari atas, terus langsung dalam itu loh. Saya dari Kalau air Nah, dari Pak. bawah itu bukan air terjun. itu pipa PDAM, Pak. Airnya bocor muncrat. Jujur aja, jujur aja. Iya. Saya menurut gue pengen tuh di sini. Iya, nanti mungkin bisa nyari spot buat berenang. Jadi apa sih? Pengen renang gua. Tapi di laut bisa kan, Pak? Ya Begini, kalau Pak. kalau di laut mah Udah sering lah ya, nggak nggak- mainstream nggak gitu. mainstream, Kan ya. kalau di Indonesia pun enak mandi di sungai. sungai, Iya, di iya. curug-curug. Apalagi gitu. jernih gitu ya. Iya kan di sini Aduh. jernih enak gitu. Di sini jernih. Kelihatannya gitu loh. Makanya gue pengen gitu. Apa? Mau ngomong lah. Enggak. Cancel. Ya ini kan menurut dengan project kita gitu ya. Biasanya itu kalau kita mau ke bagian-bagian akhir dari podcast ini Iya, ini iya. ada seseorang yang akan masuk yang akan ya setidaknya memberikan wejangan-wejangan entah pertanyaan entah apa Iya, gitu. iya. Yaitu yang tadi nak magang dari kita itu Iya. kita suruh masuk aja. Ya mending lebih baik kita suruh masuk. Tapi sebelum dia masuk, mungkin ada apa pesan-pesan dan kesan gitu dari Mas Kurniawan buat teman-teman semua gitu. Enggak nanti aja. Oh, Nanti aja. Dia nunggu anak magang aja dulu. Iya. Nunggu anak. Yuk deh, suruh masuk aja, Mas. Kiuk. Ya, tuh biasanya masuk tuh kalau dipanggil gitu masuk biasanya. Tuh, kan, tuh. Duduk, Pak. Permisi. Duduk, Pak, di sini, Pak. Sini aja enggak. Jadi enak. Ya, itu deh, enak. Sini, Pak.
Di pangku Pak. Di pangku. Iya, kelihatan kamera nggak sih? Enggak ganteng tuh. Kenapa yang nyala itu Pak? Sini Mas ya. Kami dari keluarga gitu. Kami dari keluarga podcast magang mengucapkan innal aidin wal faizin. Belum kan ini belum lahir batin. Ya nggak apa-apa sih, nggak lahir batin kan tiap hari kita harus saling memaafkan ya. Itu kan Penting kan. baik itu. Kalau aja maaf apalagi Umatnya harusnya umatnya juga Iya. Pak maaf, tapi Iya. ya gitulah. Ya namanya manusia ya. saya ngapain nih? Ini ayam tadi. Iya ayam Apa tadi? Gerobaknya kebalik. Wah, enggak jadi orangnya ayam. Gerobaknya kebalik. Enggak jadi orangnya ayam. Saya ngapain nih? Jadi berapa lama dagangnya ayam? jadi ayam. Kalau jadinya ya. Mungkin dari Masnya ada sesuatu jadi unek-unek gitu yang pengen ditanyakan. Ya, apa kesel gitu sama saya? Mas Ya, apa-apa lah aja mohon gitu maaf, loh. Nemu di mana ya? Maaf Pak, saya lewat dipanggil yang sini masuk dulu Oh, katanya. gitu ya. Tapi saya nggak tahu sama mereka sebenarnya. Oh iya, Ujang. Solihin. Ucup. Sebelah. Oh, kan sebelah yang kemarin ya. Jadi pesan-pesannya Iya apa tadi? Ya, ya dari saya ini ya udah sih, saya cuma mau nyampein ya sama semuanya teman-teman ya. Nah, ini podcast magang. Itu doang. Udah ya, selamat datang di Eh. podcast magang. Itu doang. Ya. Jadi podcast magang. Ya udah gitu. Ya, Mungkin ntar dulu ini podcast magang ini dibuat itu untuk apa gitu, maksudnya kegunaan kita Iya. bikin apa ya, bukan acara lah, apa Sebuah kumpul-kumpul kayak gini forum. nih, diskusi buat kedepannya tuh biar seperti apa gitu. Nah, tapi sebelumnya nanti saya di acara selanjutnya diundang lagi nggak Pak? Oh, pasti. oh pasti tenang aja kita Next ada undangan lagi, next. Ada. Ya. Ada list beberapa bintang tamu yang bakalan datang di sini ya. Kebetulan juga saya manajer dari tim podcast magang ini sendiri. Jadi ya teman-teman yang pengen datang sini yang magang di Jepang itu bisa banget. Bilang manajer kan. Jadi untuk masalah belakangnya nanti hubungi dia. Oh iya iya. Nanti kwitansinya Kita langsung aja oh, nanti iya, ya. bisa tanggung jawab ya gitu. Ya, ayam Pak tapi saya. Iya kan, kayaknya ada aja. Ya buat teman-teman nih. Jadi teman-teman yang nonton ya, siapa tahu kan pengen datang gitu, pengen ngomong banyak unek-unek tentang permagangan di Jepang gitu, Jepang gimana gitu, bisa datang aja ke sini lah, ke podcast magang, kita ngobrol bareng-bareng. Ya nggak cuma unek-unek magang ya, kalau unek pribadi pun boleh dicoba di sini. boleh. Mau ditanyain boleh. Kita cari jarak keluar bareng-bareng, kita Nah. bantu gitu ya. Mungkin nanti ini dari Bang Kurniawan juga nanti ada unek-unek yang perlu Iya. kita sampaikan lah Iya. gitu. Jadi ini untuk video pertama ini tuh pengenalan, ini adalah podcast magang dan ini adalah tim dari podcast magang sendiri gitu ya teman-teman. Ya dengan Oke. dengan dia manajer kita. Saya sendiri di akun Dan mie ayamnya yang nggak jadi ini nggak tahu ya. Jadi. kembali ya. Untuk teman-teman yang pengen endorse bisa hubungi nomor di bawah. Nah, itu Iya. bisa Alamat langsung di bawah. Gitu ya, bisa langsung dari Instagram saya Revi. Ya nanti Instagramnya Dia bisa Kurniawan. hubungin manajer. Itu sih semua kita serahkan ke manajer. Ya Pak manajer ya. Mie Yuk, ayam. pulang yuk. Dan dulu ini belum selesai kan. Nah, sama apa tujuannya dibikinnya podcast ini ya sebenarnya cuma pengen ngumpulin orang-orang pemagang-pemagang Indonesia yang biar bisa Ya sebenarnya nggak pemagang doang sih. Nggak pemagang pemagang, doang. lebih ke narasumber-narasumber yang kita Narasumber yang bisa tahu gitu loh. mau kita ajak ke sini buat nge-share Enggak, cerita jadi pengalaman. lebih ke narasumber yang mau Ya, diajak. tadi kita bilang kan Iya. gitu kan. Intinya kayak gitu ya teman-teman. Oke, itu dia tadi pesan dari saya. Terima kasih. Ya. Udah. Ya jadi seperti itulah. Berarti itu kedepannya gimana Mas? Pak manajer. Ya kita udah ada beberapa list bintang tamu sih. Ya, kita sama sedikit setup. Bukan nanti bintang ini- coba Pak. Coba minumannya. Nggak ngerti. Ya udah ada beberapa list bintang tamu juga, sama sedikit setup lagi lah. Ini malu masih ini awal ya, masih rada berantakan dikit. Iya. Ini nanti tolong di-blur. Mungkin boleh Oh, iya. dikenalin dari Masnya, Mas Oh, iya. manajer ini, Mas Dari- Agung dari dari- mana gitu, Mas Gunawan. Ya dari saya sendiri ini Dwi Agung Prasetyo, Instagram saya Dwi Agung _ sama B _ XC for
Arvin, ya kalian bisa follow Yes. situ. Understand gitu lah. Saya berasal dari kota Batang, Jawa Tengah, Indonesia. Ini ada Mas Saifi. Instagramnya namanya Mas Saifi_san. Saipi. Saifi_san. Saifi. Berasal dari Cilacap, aku Cilacap. Cilacap. Ngapak orang ngakap. Mas Ervin sendiri nih, Mas Ervin Pinongki berasal dari Cilacap juga. Enggak, gua bukan dari Instagramnya Cilacap, gua. dari Dari Zimbabwe. Oh, Zimbabwe. Dari Zimbabwe. Ya, ini ada Mas Ervin, dia juga sama aja sama Mas Ervin, satu daerah, ngapakers. Ngapakers. Iya, ngapakers. Instagramnya namanya apa? ADF. ADF_23. Kalau bisa follow juga. Ini ada juga Kak Kurniawan. Instagramnya namanya Ujang Gorkon. Nah, bukan Kurniawan, R-nya double, Iya. tapi pakai underscore sebelahnya. Iya. Pokoknya ada lah itunya ya. Ya, pokoknya berteman lah sama mereka ini. Iya. Kalian bisa follow aja. Asalnya dari Bandung ya. Enggak, dari Bandung, Pak. Iya. Iya. Dari Udah sih, gitu aja dari saya. Dari Jawa Barat dia. Jawa Barat. Bandung, Jawa Barat. Oke, kalau gitu saya udah pamit tuh. Kalau notifikasi Oh ya, yang belum ditulungin. Oh, Kenapa kan saya ditulungin? tinggal tadi saya dipanggil Oh, ke sini. Kalau Ya gitu udah. mau nulungin dulu Iya. ini. Jadi bagaimana Iya. Pak? Kita mau ditulungin Iya, ini. saya mau Tutup nulungin. dulu. Ya udah, Enggak. udah kalau gitu ya kalian yang nuntut saya nulungin Oh aja. iya, tulungin dulu itu Udah ya. gerobaknya. Enggak, tutup, 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 Pak. Ya udah kalau gitu thank you buat kalian semua yang udah nonton, jangan lupa subscribe dan juga kembangkan channel ini semoga makin berkembang. Oke, thank you buat semuanya. Thank you. Thank you. Thank you. Buat kalian. Salam magang. Bye.